Selamat datang di Pegeringsingan, teman. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Menurut sejarah yang diceritakan orang tuaku, kami adalah keturunan Bali Aga atau masyarakat Bali asli yang pertama datang ke Pulau Dewata. Sampai saat ini, kami masih melestarikan budaya-budaya lama berdasarkan warisan leluhur. Seperti yang sedang berlangsung pagi ini. Iya, para tetua baik lelaki maupun perempuan yang sudah menikah akan melaksanakan tradisi Usabasada selama 3 hari berturut-turut. Tentu saja akan sangat banyak sajian berkat dan makanan yang harus dipersiapkan nih. Ayo teman-teman. Swastiastu, lunas tulung Durusang dumun tulungin niki desane Durusang. Di desaku masih kental sekali hidup secara bergotong royong. Untuk bumbu semuanya sama. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kencur. Semua ditumbuk menjadi satu sebagai bumbu dasarnya. Parutan kelapa menjadi bahan dasar yang juga digunakan saat membuat sate lilit. Daging kemudian dicampur dengan bumbu dan kelapa di dalam wadah yang besar. Jangan lupa, siapkan tusuk bambu untuk dijadikan penopangnya. Tuh, tinggal dikepal-kepal seperti ini untuk dipadatkan. Dan siap untuk dipanggang. Ada juga daging yang dimasukkan ke dalam usus. Lalu dipanggang. Semua yang kami buat ini nantinya akan dibagikan ke seluruh warga kampung. Walaupun kami ikhlas membantu tanpa pamrih apapun, tapi kalau dapat makanan yang enak, ya kami tidak akan menolak. Makan bersama di satu balai bersama para tetua sangat jarang terjadi. Rasanya jadi semakin nikmat karena kita membuat dan memakannya bersama-sama. Mantap! Yang ada 5 tusuknya. Kami mendapat tugas dari kakak untuk mengambil kulit pohon tibah, teman. Kalau kalian tidak tahu apa itu pohon tibah, banyak juga yang menyebutnya dengan mengkudu. Karena mengkudu banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan obat-obatan. Oh iya, karena di sini banyak yang membutuhkannya, jadi kami diajarkan untuk mengambil kulitnya tanpa harus merusak pohonnya. Caranya gampang. Hindari menguliti secara melingkar. Karena bisa membuat pohon menjadi mati. Denak kade to incok kalau pangalus deh. Kulit yang sudah kita keringkan bisa langsung kita olah. Tumbuk-tumbuk sampai halus seperti ini, teman. Selain tiba atau mengkudu, kita juga harus menumbuk kulit kayu damar untuk campurannya nanti. Kira-kira kita mau buat apa? Ayo! Sabar ya. Kita kumpulkan dulu bubuknya nih dan antarkan ke kakak di sana. Hehehe. Tentu saja serbuknya bukan untuk diminum atau dimakan,
Serbuk mengkudu dan damar ini dicampur dengan air dan dilarutkan sebagai bahan pewarna kain alami. Helaian benang yang sudah dibuatkan model dengan cara diikat akan dimasukkan ke dalamnya. Celup, celup lagi, dan celup terus sampai menghasilkan warna yang diinginkan. Tapi bukan sehari 2 hari benang disimpan di dalam rendaman pewarna. Butuh waktu sampai beberapa bulan dan melewati berbagai tahapan selanjutnya, seperti direndam dan dibilas berulang kali. Selain sibuk mengurus rumah tangga, perempuan di sini sangat gemar untuk membuat kain khas yang ditenun sedikit demi sedikit. Di sini kami menyebutnya dengan kain ikat grising. Biasanya akan digunakan di setiap acara adat sebagai identitas diri yang menempel di badan kami. Teman, perayaan Usa Basadanya sudah dimulai nih. Semua perempuan yang telah menikah wajib untuk ikut di dalamnya. Bisa dibilang, inilah harinya para ibu di desa Pegeringsingan. Bersama-sama, mereka akan berdoa di beberapa titik pura. Berbalut kain geringsing, para ibu akan selalu beriringan bersama-sama mengikuti setiap rangkaian acara. Mengaturkan doa dan terima kasih untuk umur, rezeki, dan kehidupan. Teman, kami sedang mengumpulkan ijuk nih. Tapi ini bukan pohon ijuk ya. Ini pohon enau. Dan serabut ijuk banyak tumbuh di batang pohon ini. Kami membutuhkannya untuk membuat rumah lebah, teman. Di awal musim penghujan ini adalah waktu yang pas untuk mulai menggantungkan rumah-rumah lebah nih. Cukup membuat dari batang kayu yang sudah mati, yang sudah hilang bagian dalamnya seperti ini. Lalu balut bagian luarnya dengan serabut ijuk yang sudah kita ambil. Fungsinya agar batang kayu tidak mudah lapuk saat terkena air hujan dan rayap. Ijuk yang melapisi bagian luar akan menghalau air dengan lebih baik. Nah, sudah jadi nih badannya. Tinggal diasapi bagian dalamnya. Iya, di dalam juga perlu dibersihkan dari serangga-serangga lain supaya lebah dan ratu mau masuk ke dalamnya. Lebah kan hidup berkoloni dan memiliki wilayah hidup tersendiri. Jangan sampai terganggu serangga lain kalau tidak mau disengat. Coba nih. Mana? Coba nih. Dan. Woi, pantas lah. Astaga, itu kan gula untuk pemancing lebah. Kenapa kalian makan? Ada-ada saja nih. Oh iya teman, jangan lupa untuk melumuri bagian dalamnya dengan gula merah untuk memikat lebah masuk karena manisnya. Kalau sudah, tinggal tutup dengan batok kelapa yang sudah disesuaikan ukurannya. Dan jadi deh. Rumah lebah sudah siap untuk dipasang. Iya, setiap musim hujan tiba, banyak sekali rumah lebah baru yang dipasang. Karena sarang lama seringkali rusak terkena air hujan. Biasanya paman akan membuatkan rumah baru untuk mereka tinggal. Jadi, terbentuk hubungan simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Lebah dapat rumah dan paman bisa dapat madunya deh. Wah, pahit. Jangan sengat aku ya. Nih apa nih? Bani abo. Ini nih yang paling sedap. Sarang lebah yang ada anak larvanya.
Ama pasti seneng nih kalau kita bawa pulang ke rumah. Sedang abang senang. Awas. Wih, mantap! Ama mau membuatkan kita pepes kelengis anak lebah. Iya, hasil buruan kita hari ini sudah ada di tangan Ama. Siap-siap deh, berubah jadi makanan yang nikmat. Nah, siapkan juga bumbu gilingnya ya. Ada cabai, gula merah, gula putih, sedikit kunyit, kemiri, dan terasi. Giling sampai halus. Ini nih bumbu rahasianya. Namanya kelengius. Terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Warnanya putih dan rasanya agak masam. Kalau kata saudaraku yang ada di kota, bentuk dan rasanya mirip yogurt. Sambil menunggu, sarang lebahnya dihancurkan di dalam wadah. Rata deh. Yuk, kita masukkan ke dalam daun pisang. Buat seperti kalian membuat pepes. Mudah kan? Panggang sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan dan aroma bumbu mulai keluar. Itu tandanya pepes kelengius sudah siap untuk dinikmati. Wih, yang begini nih yang paling kusuka. Makan masakan buatan Ama. Karena rasanya pasti lezat. Sarang lebahnya tidak terasa keras, menjadi lembut bercampur dengan bumbu, kelapa, dan kelengisnya. Gurih, asin, asam, pedas bercampur menjadi satu. Mantap! Kalian juga ya, jangan sampai telat makan siang. Selamat makan teman-teman. Kami senang sekali. Setiap kali Bapak mengajak kami masuk ke dalam hutan. Selalu saja ada hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Duh, repot juga nih. Harus hati-hati mencari pijakan. Teman tahu tidak, aku sedang memanjat pohon apa nih? Tinggi, keras, dan berduri di bagian kulitnya. 1, 2, 3. Iya, kami sedang mengambil ranting dari batang pohon secang ini. Biar lebih aman, harus bersihkan dulu durinya nih. Tanaman secang masuk ke dalam jenis pohon polong-polongan yang banyak tumbuh di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sari kayunya yang berwarna kemerahan inilah yang banyak dicari orang. Itu karena warna kemerahan pada kayu ini banyak sekali manfaatnya. Biasa digunakan sebagai pewarna alami tekstil sampai dengan pewarna makanan. Kalau saudaraku di Jakarta biasa membuat minuman khas bir peletok dengan campuran sari secang. Selain untuk mendapatkan warna manis kemerahan, juga untuk khasiatnya yang bagus untuk tubuh kita. Tenang, birnya tidak memabukkan, malah bisa bikin sehat badan. Jangan pikir kami sedang membuat patung, teman. Memang begini caranya untuk bisa menikmati khasiat dari tumbuhan herbal secang. Pertama-tama, kita harus menguliti bagian terluarnya terlebih dahulu nih. Itu karena hanya bagian batangnya kemerahan saja yang biasa kami gunakan. Tapi hanya serutan kayu secang saja yang baik untuk digunakan. Mengeringkannya dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada serat yang basah. Cukup jemur 1-3 hari saja, sudah cukup kok. Nih, kalau sudah kering sempurna, warnanya akan semakin merah seperti ini.
Biasanya Bapak membuat minuman sari secang dengan merebus serutan kayu kering ke dalam air yang sedang dididihkan. Teman, warna merah pada secang disebabkan oleh kandungan Brazilian pada tanaman itu sendiri. Tidak berbahaya kok, justru kandungannya yang dipercaya bisa menangkal radikal bebas, mencegah bakteri serta melindungi fungsi hati di dalam tubuh kita. Rutin minum si merah ini juga bisa mengobati penyakit diare, mata lelah, dan radang pencernaan. Badan jadi terasa santai dan segar kembali deh. Terima kasih ya Pak, sudah ajari kami untuk memahami fungsi alam di sekitar kita. Teman, selamat datang di Balai Sasak Limbungan, Desa Perigi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yaps, seperti inilah kampung kami. Kampung adat Limbungan ini merupakan salah satu kampung adat tertua di Lombok. Warga kampung juga sangat menjaga adat dan bangunan rumah yang sudah berdiri puluhan, bahkan ratusan tahun ini. Aliran sungai sejernih ini biasanya ada penghuninya nih. Bisa ikan, kepiting, kerang, atau udang. Ayo teman, bantu kami mencarinya. Benar juga kata Alpin. Di sela-sela batu gelap dan air yang tenang ini, ternyata ada udang sungai yang berukuran besar. Kalau sudah dapat satu, pasti masih ada udang-udang lainnya nih. Teman, ayahku pernah bercerita kalau kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menyediakan sumber makanan yang berlimpah untuk kita. Sungainya kita jaga, udangnya pun kita jaga untuk kita masak sama-sama. Pernah mau tuh nih? Pernah mau tuh nih? Teh. Aku arah pelajara. Telan teh. Ayolah. Lapar dah nih. Teh, lebih tas lu orang. Teman, memang tidak baik menahan rasa lapar. Lebih baik bahan yang kita dapat segera diolah menjadi pengganjal rasa lapar. Udang yang kami dapat lumayan banyak. Sepertinya dijadikan sate bakar madu, pasti sedap sekali. Kita langsung bagi tugas saja ya. Lebih cepat matang, lebih cepat juga kita makan. Lah, hijau di tempat asam. Masih jauh. Makan dulu. Oh, nih wala apa nih? Pin, wah ki anu jagung dia. Nenek sekit. Napa ada den seger. Ada anti man hijau ada nara sedis nanda. Oh. Untuk sambal bune, kita tidak perlu memilih buah yang masak, teman. Masukkan semua buah yang hijau dan hitam. Semuanya akan memberi rasa asam segar pada sambal. Cabenya juga dikira-kira ya Dani. Jangan sampai terlalu pedas. Jagung rebus sudah matang. Saatnya ditiriskan dan diiris-iris. Salman, bantu Alpin mengiris jagung ya.
udang bakarnya biar aku dan Dani yang kerjakan. Kebetulan ada madu di dalam tasku juga nih. Cocok rasanya udang bakar oles madu. Ada gurihnya, ada juga manis madunya. Jadi tidak sabar ingin segera makan nih. Oke, semua udang sudah matang sempurna. Saatnya kami santap. Sebelum kita makan, sirak udang dengan perasan jeruk supaya tambah segar dan harum. Satu gigitan udang bakarnya sudah seperti melayang menikmati rasa yang gurih manis selangit. Tambah 1 sendokan jagung dan cocolan sambal bune, makin sempurna makan siang kami ini. Mai mat. Mai nah. Rasa anu nih. Bune nah. Iya wan ada pedis-pedis nah. Benar saja kan? Buah bune memang juara kalau dijadikan sambal. Orang Lombok kalau makan tanpa sambal, rasanya seperti ada yang hilang, teman. Ayo kawan-kawan, habiskan udangnya, masih banyak nih. Dapat deh. Lo betang anu no. Oke. Aduh, hampir saja lupa. Kami kan masih harus lanjut ke kampung Paman Nasir untuk menjemput angsa. Ayo kawan-kawanku. Akhirnya sampai juga di kandang Paman Nasir. Pamanku ini adalah seorang peternak kambing dan unggas. Kata ayah, saat aku kecil sering bermain di kandang ini mengejar-ngejar anak kambing paman. Umi, Oi, Bulan. Belum pada ning nih. nah lo betang se. Awak nih bau nih. Tahu mami ini orang gerik mami ini sakit lima. Nah, disinilah tantangannya. Kami harus menangkap angsa ini tanpa terluka. Asal teman di rumah tahu ya, angsa sering nyosor pada orang yang dianggap mengganggunya. Kawan-kawan, bantu kejar. Ayo! Sekarang kita coba tangkap pakai serok ikan itu. Siapa tahu jadi lebih mudah. Ayo, Apin, Dani, Salman, ambil seroknya. Kalian kelilingi angsanya pakai serok. Biar aku coba tangkap angsa ini. Dan ha! Hore! Dapat juga angsanya. Syukurlah, akhirnya angsa berhasil kami amankan. Langsung kita kurung dalam tas anyam ini, teman. Oh iya, tas anyam ini namanya kekise, teman. Tas berbahan janur kelapa yang dianyam. Dengan kekise, angsa akan tenang selama di perjalanan nanti. Mi, Bulan. what tak kasih ke sini. Oh, awak nih jauh dah. Salam ke Pak Amak mah. Adeng-adeng tak? Assalamualaikum. Salam. Satu persatu masakan ibu dan kakak selesaikan. Sekarang tinggal kue Bantan nih. Kue Bantan adalah kue khas kampung kami, teman. Itu loh, hampir mirip lepat atau lepet khas Sunda. Kue ini berbahan dasar beras ketan dan dibungkus dengan janur kelapa. Bedanya, cita rasa kue Bantan adalah manis gurih. Rasa manis didapat dari buah pisang. Sebelum dikukus, beras ketan harus direndam selama 1 malam. Lalu diberi pewarna makanan supaya tampilannya menjadi cantik.
isikan beras ke dalam janur kelapa. Dan jangan lupa isikan juga potongan buah pisang. Lalu kunci dan siap untuk dikukus. Ja, kamu na bangka lah itu kalau pemantau ti anak. Au. Memasak kue bantan cukup memakan waktu, teman. Hampir sama seperti memasak nasi, sekitar 1 jam. Tujuannya supaya ketan matang dan aroma pisangnya ikut menyatu. Kue bantan ini dulunya hanya akan hadir di tiap acara besar, seperti acara kampung, syukuran, sampai acara sunatan. Ma, lihat sudah nih. Alhamdulillah. Amak bersiang aja loh. Bantuin ame tuh. Sambil menunggu ayah membersihkan angsanya, kita istirahat sejenak di balai bersama ibu. Aduh, Kak Ija nggak bisa lihat orang senang deh. Baru saja aku mau duduk istirahat, sudah dipanggil lagi untuk angkat kue. Awas saja, nanti aku habiskan nih kue bantannya. Hehehe. Pas sekali nih, kue bantan matang, angsa pun siap untuk dipanggang. Tidak perlu bumbu macam-macam, teman. Cukup olesan air, jeruk, dan garam. Aku paling suka kalau sudah ada acara di kampung. Semua bisa ikut terlibat dan sibuk. Tapi aku juga sedih, teman. Esok ayah sudah harus pergi merantau ke luar negeri. Semoga ayah bisa cepat pulang ya. Aku pun berjanji akan belajar yang rajin agar menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Angsanya sudah matang, teman. Kami siapkan semua untuk syukurannya ya. Sila bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan amak si bolang selamat di perjalanan sampai le rantauan. Sederhana dan khusyuk. Begitulah syukuran keluargaku ini, teman. Dengan hidangan khas Sasak, kue bantan, dan angsa panggangnya, semoga berkenan bagi para tetangga yang hadir ya. Senang rasanya. Sahabat-sahabatku, paman-paman, dan tetangga berkumpul untuk mendoakan ayah. Aku pun mendoakan semoga ayah lancar kerjanya. Ya sudah, kita cicipi kue bantannya yuk kawan-kawan. Bagaimana? Enak kan rasanya? Kakak dan ibuku nih yang membuatnya. Ayo Kak, cepat lewat sini. Ini dia teman, pohon buah gon yang kami tuju. Ayo, goyang terus. Gampang kan cara memanennya? Kumpulkan buahnya, jangan ada yang tertinggal ya. Wah, sudah lumayan banyak tuh Kak. Cukuplah ini buat bikin kue. Teman, buah gon akan kami jadikan bahan membuat kue celorot. Bahan lain yang sudah kami siapkan adalah kelapa, beras ketan, dan gula merah. Sebelum ditumbuk, beras ketan sudah kami rendam semalaman. Tujuannya agar lebih mudah lembut ketika ditumbuk. Hayo, tebak. Dendi sedang bikin apa? Bukan buat mainan ya. Dendi sedang membuat cetakan kue celorot. Bahannya dari daun kelapa yang masih muda atau janur. Aku bantu membuat adonan ya. Parutkan santan kelapa dan gula merah. Lalu ditambah dengan tepung beras dan buah gon. Kue celorot menjadi salah satu cemilan yang mengenyangkan. Bahan tepung beras membuat siapa saja yang makan akan mudah kenyang. Apalagi kalau ditambah gula begini.
Wah, makin mantap nih. Oh iya teman, kue celorot akan kami matangkan dengan cara yang tidak biasa. Akan kami panggang dalam oven tradisional. Kami menyebutnya kemik, yaitu gerabah tanah yang akan dibakar. Dengan api yang menyala bagus, permukaan kemik akan menjadi panas sampai ke bagian dalam. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kue akan matang. Nah, ini dia teman, kue celorot. Makanan nikmat penambah tenaga. Selamat makan. Kue celorot juga mengenyangkan. Adonan tepung beras membuat kue ini sangat cocok menjadi hidangan penunda lapar.